Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Insinyur Sindu Nurdianto, MS, selaku Kepala Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat Bapak Ibu dosen di Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat para pemakalah sekalian, Saudari Arizal Saputra, Saudari Davinia Nahla, Saudari Intan Rahmani, Saudari Nabila Dea, dan Saudari Tisha Aswina. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta International Conference of Civil Engineering pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk menimba ilmu dari pemakalah yang sangat luar biasa. Walaupun konferensi pada hari ini dilaksanakan secara online, semoga kita dapat mengambil ilmu yang telah disampaikan dan kita semoga selalu sehat selalu dalam kondisi ini. Kegiatan International Conference of Civil Engineering 2021 merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh Departemen Teknik Sipil. Sebelum saya sampaikan susunan acara pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti. Di sini saya selaku moderator selama acara ini berlangsung. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah penyampaian materi dari para pemakalah yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga adalah penutup. Memasuki agenda selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan dari pemakalah pertama dari Saudari Intan Rahmani yang bertemakan terkait struktur. Kepada Saudari Intan Rahmani dipersilahkan. Mohon maaf, mungkin ini share screen-nya belum bisa. Kepada host-nya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sebentar. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para hadirin International Conference of Civil Engineering 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai jurnal di bidang struktur, yaitu evaluasi kinerja dan perkuatan struktur gedung guna alih fungsi bangunan. Studi kasus perubahan fungsi ruang kelas menjadi ruang perpustakaan pada gedung lantai 2 Gedung G Universitas Semarang. Nama jurnalnya ini ada dari Forum Teknik Sipil yang dikeluarkan pada Januari 2018. Judul papernya Evaluasi Kinerja dan Perkuatan Struktur Gedung Guna Alih Fungsi Bangunan dengan studi kasus perubahan fungsi ruang kelas menjadi ruang perpustakaan pada lantai 2 Gedung G Universitas Semarang. Untuk autornya ada 3, ada dari Ignatius Kristiawan, Andreas Triwiyono, dan Hari Kristadi. Afiliasinya berasal dari program studi D3 Teknik Sipil Universitas Diponegoro dan jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Untuk introduction-nya, ruang kuliah lantai 2 Gedung G Universitas Semarang akan menjadi studi kasus dalam alih fungsi bangunan yang semula merupakan ruang kelas, lalu dijadikan ruang perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan ruang perpustakaan yang efisien dari segi pembiayaan dan ketersediaan lahan. Alih fungsi ruangan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pembebanan yang semula dari 250 kg per meter segi menjadi 500 kg per meter persegi sehingga dibutuhkan evaluasi terhadap kekuatan struktur bangunan. Lalu penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kekuatan struktur bangunan pada kondisi existing serta memberikan alternatif solusi perkuatan yang mengacu pada peraturan beton SNI nomor 2847 tahun 2002. Untuk metode yang akan digunakan, pertama kita akan melakukan pengambilan data existing yang diambil pertama dari 5 titik kolom lantai 1, yaitu kolom 1C, kolom 2C, kolom 0B, kolom 0C, dan kolom 1E. Lalu kita akan mengambil sampel dari 2 titik kolom lantai 2, yaitu kolom 2C dan kolom 2A. Lalu ada pengambilan sampel dari 2 titik balok 1A sampai C dan balok 1C sampai E.
dan pengambilan sampel existing pada dua luasan plat, yaitu plat BC01 dan plat DE12. Alat yang digunakan dalam pengambilan data existing pertama ada Reber locator. Alat ini berfungsi untuk mengetahui dimensi tulangan pada kolom, balok, maupun plat. Bisa juga untuk mengetahui tebal selimut betonnya. Lalu ada alat Smith Ribbon Hammer yang kita gunakan untuk melakukan pengeboran kecil untuk mengambil sampel beton. Lalu ada juga alat Ultrasonic Pulse Velocity. Alat ini digunakan untuk mengetahui mutu beton existing. Setelah itu akan dilakukan pemodelan menggunakan aplikasi SAP 2000. Ini adalah resultnya. Yang pertama, kuat tekan betonnya diketahui memiliki mutu 17 MPa dan tegangan leleh tulangannya atau mutu tulangannya itu 390 MPa. Lalu di sini ada tabel perbandingan momen resisten dan momen perlu ultimate pada plat lantai 2 dengan live load redesign-nya 500 kg per meter persegi. Di sini kita ada tabel, pertama di sini ada nomor, lalu ada platnya, plat A, C, E, dan H. Lalu di sini ada tabel redesign dan kondisi existing. Karena ini struktur plat, maka akan memiliki momen arah X dan arah Y. Lalu untuk momen MT ini adalah momen yang disebabkan oleh beban mati, dan momen ML adalah momen yang disebabkan oleh beban hidup. Di sini kita ambil contoh dari nomor 1 yaitu plat A. Seperti yang dilihat pada kondisi existing, di sini MTX-nya itu 21,763. Lalu setelah dilakukan perkuatan, dia momennya menjadi mengecil dengan yaitu momennya 8,62. Lalu di sini ada juga tabel perbandingan momen resisten dan momen perlu ultimate pada balok lantai 2 dan ring balok. Di sini ada tabel untuk redesign, momen hasil redesign setelah dilakukan perkuatan, dan momen pada kondisi existing. Di sini kita ambil contoh nomor 1, yaitu balok lantai 2, balok 1A sampai E. Nomor elemen ini didapatkan dari SAP-nya dengan dimensi baloknya 35 kali 85. Lalu pada kondisi existing, ini penulangan tumpuannya ada 9D22 dan tulangan lapangannya 9D22. Pada kondisi existing, momen tumpuannya 869,7. Dan setelah diredesign, dilakukan perkuatan, momennya mengecil menjadi 883,71. Lalu pada kondisi existing, momen lapangannya 869,7. Dan pada redesign setelah dilakukan perkuatan mengecil menjadi 518,81. Lalu usulan yang diajukan pada perkuatan plat yaitu dilakukan external reinforcement dengan fiber reinforced polymer atau FRP dengan cara didekatkan pada permukaan beton dengan bantuan perekat epoksi. Jadi external reinforcement ini dia seperti menambah kekuatan tulangan secara eksternal. Tapi di sini tulangannya itu kita ganti dengan fiber reinforced polymer atau FRP. FRP ini kayak semacam lembaran dari polimer yang memiliki kuat tarik seperti tulangan, tapi dia karena dia terbuat dari polimer, dia biasanya beratnya lebih enteng dibanding tulangan. Lalu untuk usulan perkuatan balok, kita gunakan metode external reinforcement juga dengan fiber reinforced polymer atau FRP dengan direkatkan pada permukaan beton dengan bantuan perekat epoksi. Untuk perkuatan pada kolomnya diusulkan menggunakan external reinforcement tapi dengan penambahan tulangan. Nah, penambahan tulangan ini dilakukan dengan cara pertama kolom existing itu plesteran dan aciannya kita kelupas dulu. Lalu di sini pada gambar terlihat nanti kita bisa menambahkan perkuatan, yaitu tulangan baru, ada tulangan lentur dan tulangan gesernya. Setelah kita tambahkan tulangannya, bisa kita cor lagi, lalu kita plester lagi. Dan di sini juga ada gambar contoh pengaplikasian FRP pada plat dan juga pada balok. Untuk conclusion-nya yang pertama, hasil uji bahan kondisi existing didapatkan bahwa mutu betonnya itu 17 MPa dan mutu baja tulangannya 390 FPa. Perkuatan lentur dengan fiber reinforced polymer atau FRP mampu menambah kuat lentur plat sebesar 39,28%.
Perkuatan lentur dan geser dengan fiber reinforcement polimer mampu menambah kekuatan turbalog sebesar 7,44% sampai 21,64% dan kekuatan gesernya sebesar 28,77%. Lalu perkuatan kolom dengan penambahan tulangan 8D16 pada kolom lantai 1 dan penulangan 6D16 pada kolom lantai 2 serta lantai 3. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari para hadirin. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Intan Rahmani atas penyampaian materi yang telah dilakukan. Selanjutnya kepada para peserta, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Dan sebelum mengajukan pertanyaan, kami mohon untuk memperkenalkan identitas dirinya terlebih dahulu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Davinian Halagia Satina. Saya mau bertanya kepada Saudari Intan. Tadi dijelaskan oleh Saudari Intan pada result and discussion terdapat usulan perkuatan plat eksternal reinforcement dengan FRP. Apa kelemahan dari penggunaan FRP atau fiber reinforced polymer? Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang FRP ini dia memiliki kelemahan karena dia berbahan polimer, jadi dia ini tidak tahan terhadap api atau terhadap panas. Jadi pada suhu tertentu biasanya dia bisa meleleh. Oleh sebab itu, biasanya penggunaan FRP ini dilengkapi dengan pemeliharaannya itu biasanya pakai pipa hidran di sekeliling struktur yang ada FRP-nya untuk mencegah apabila terjadi kebakaran agar tidak struktur FRP-nya ini tidak terkelupas karena harganya sendiri lumayan mahal. Jadi dilakukan pencegahan agar tidak terjadi kelupas ataupun meleleh pada struktur FRP-nya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya. Oh, baik, Saudara Davin, pertanyaan sudah terjawab. Untuk itu, mari kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Trisha Aswina terkait topik dari manajemen konstruksi. Kepada Trisha Aswina, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta International Conference of Civil Engineering. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kajian identifikasi penyebab construction waste pada kontraktor di daerah Yogyakarta dan Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang introduction yang berisi tentang latar belakang dari penelitian ini, yaitu metode yang digunakan dari penelitian ini, result yaitu berisi hasil dari penelitian ini, discussion berisi tentang pembahasan, conclusion berisi tentang kesimpulan, dan reference berisi tentang daftar pustaka yang digunakan. Yang pertama, introduction. Jurnalnya diambil dari Jurnal Teknik Sipil Institut Teknologi Negeri Bandung dengan judul paper Kajian Identifikasi Penyebab Construction Waste pada Kontraktor di Daerah Yogyakarta dan Kupang dengan nama authors Anastasia Megahadut dan Kosmargono dari Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Atmajaya Yogyakarta. Nah, pada proyek pembangunan gedung dan infrastruktur berkembang pesat pada setiap daerah di Indonesia, termasuk Yogyakarta dan Kupang. Salah satu permasalahan yang banyak terjadi adalah sisa material yang dihasilkan dari kegiatan proyek konstruksi tersebut. Tiap daerah akan berbeda cara penanganan dan pengelolaan construction waste tersebut, tergantung dari pengalaman stakeholder proyek itu sendiri maupun pandangan mereka mengenai limbah konstruksi. Untuk metode yang digunakan yaitu ada pengumpulan data berupa data primer, yaitu pembagian kuesioner kepada kontraktor di Yogyakarta dan Kupang, lalu data sekunder yang berisi literatur yang digunakan untuk penelitian ini. Pengolahan dan analisis data yaitu menggunakan analisis rata-rata, analisis simpangan baku, uji t-test untuk data distribusi normal, dan uji Mann-Whitney
untuk distribusi tidak normal, dan analisis persentase untuk data umum responden. Nah, untuk penyebaran kuesionernya dilakukan kepada 2 daerah yang berbeda, yaitu Yogyakarta dan Kupang. Dan penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan mendatangi lokasi proyek di mana responden bekerja atau mendatangi kantor-kantor perusahaan konstruksi tersebut. Kuesioner ini disebarkan sebanyak 70 eksemplar, di mana terbagi 35 eksemplar di daerah Yogyakarta dan 35 eksemplar di daerah Kupang. Namun, beberapa perusahaan tidak mengembalikan kuesioner karena mungkin disibukkan oleh kegiatan proyeknya sendiri. Nah, faktor penyebab terjadinya construction waste yaitu dibagi dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama desain dan dokumen, yang kedua pengadaan bahan, yang ketiga pengelolaan materi di lokasi, yang keempat penanganan, penyimpanan, dan transportasi material, yang kelima eksekusi di lapangan, yang keenam kondisi lingkungan, dan terakhir pengawasan saat di lapangan. Untuk hasil dari sampel tes yang dilakukan pada daerah Jogja dan Kupang diketahui bahwa nilai T pada tabel hasil perbedaan penanganan limbah konstruksi di Yogyakarta dan Kupang adalah 2,462 dengan probabilitas 0,017. Dikarenakan probabilitasnya ini kurang dari 0,05, maka varian mengenai penanganan limbah konstruksi pada Yogyakarta dan Kupang itu tidak sama atau berbeda secara signifikan. Dengan demikian, maka untuk pengujian t-test mengacu pada nilai-nilai yang ada pada kolom baris asumsi varian tidak sama atau adanya perbedaan. Nah, untuk kesimpulan dari penulisan ini yaitu penyebab construction waste berdasarkan urutan nilai paling tinggi antara daerah Yogyakarta dan Kupang, yaitu yang pertama berdasarkan kategori desain dan dokumen. Urutan paling tinggi di daerah Yogyakarta yaitu adanya perubahan desain. Sedangkan di daerah Kupang yaitu pemilihan produk berkualitas rendah. Yang selanjutnya kategori pengadaan bahan. Di daerah Yogyakarta kuantitas taksiran yang salah, sedangkan di daerah Kupang itu pemesanan bahan yang tidak memenuhi persyaratan proyek. Kategori selanjutnya yaitu pengelolaan material di lokasi. Di daerah Yogyakarta kurangnya manajemen dalam penyimpanan bahan material, sedangkan di daerah Kupang kualitas barang yang buruk. Selanjutnya kategori penanganan dan penyimpanan dan transportasi material. Di daerah Yogyakarta yaitu terjadi kesalahan dalam penanganan bahan material, sedangkan di Kupang sama-sama terjadi kesalahan dalam penanganan bahan material. Selanjutnya dalam kategori eksekusi di lapangan. Di daerah Yogyakarta terjadinya subkontraktor yang kurang terampil, sedangkan di Kupang yaitu penggunaan bahan material yang salah. Selanjutnya, kategori kondisi lingkungan, yaitu otoritas pemerintah di Yogyakarta dan kondisi cuaca yang buruk pada daerah Kupang. Pengawasan saat di lapangan, yaitu terjadinya banyak perubahan pesanan di daerah Yogyakarta dan insinyur konsultan yang tidak kompeten di daerah Kupang. Mungkin sekian dari presentasi saya hari ini. Mungkin ada yang akan ditanya. Oke, terima kasih kepada Saudari Trisha Aswina atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kepada para peserta dari International Conference of Civil Engineering, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan diajukan kepada pemateri. Baik, mohon izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Muntaha dari Program Studi Diploma Teknik Sipil ITS. Mungkin dari penjelasan tadi, penyebab konstruksi waste tadi, tindakan apa yang harus dilakukan agar mengurangi construction waste pada kegiatan konstruksi? Baiklah, terima kasih. Nah, untuk tindakan yang dilakukan, yaitu tindakan pertama, yaitu bisa merencanakan dimensi bangunan sesuai dengan dimensi material yang beredar di pasaran. Yang kedua, yaitu untuk
melakukan tindakan mengestimasi penggunaan material yang akurat. Selanjutnya itu bisa melakukan tindakan pemilihan metode konstruksi yang tepat. Mungkin sekian bisa menjawab dari pertanyaan peserta. Oke, apakah sudah terjawab? Sudah. Oh, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, apabila sudah terjawab, mari kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Saudara Arizal Saputra terkait topik dari geoteknik. Kepada Saudara Arizal, saya persilahkan. Apakah sudah terlihat slide PPT-nya? Sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Muntaha dari program studi Diploma Teknik ITS. Sebelumnya saya akan memaparkan tentang studi kestabilan lereng alam tambang terbuka. Oke, langsung saja di pendahuluannya. Dari pendahulunya itu sendiri, struktur geologi tanah Provinsi Jawa Timur sebelah utara didominasi oleh batuan kars dan batuan kapur, sehingga di wilayah Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, dan Jember banyak sekali pegunungan kapur. Dengan adanya batuan kapur di wilayah tersebut mempengaruhi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat sekitar. Banyak sekali dilakukan penambangan batu kapur oleh masyarakat di wilayah ini. Permasalahan utama tambang rakyat adalah berupa tambang terbuka serta tanpa perencanaan, sehingga banyak dijumpai kerusakan lingkungan dan longsoran pada tambang. Dalam penambangan terbuka, desain kestabilan lereng merupakan salah satu permasalahan dan tantangan utama dalam setiap perancangan dan operasi penambangan. Untuk itu telah dilakukan sejumlah pengujian terhadap batu kapur dari Kabupaten Lamongan dan Pulau Madura. Pada masing-masing lokasi diuji karakteristik fisik dan mekanik batuan. Sampel batuan diambil dalam kedalaman 1 meter sampai 3 meter pada lereng galian pertambangan. Hasil pengujian karakteristik fisik dan mekanik digunakan untuk evaluasi kondisi kestabilan galian pertambangan yang selama ini dilaksanakan, sehingga kelongsoran badan galian di penambangan terbuka batu kapur dapat dihindari. Kemudian untuk metodologinya sendiri itu menggunakan pengujian lapangan berupa pengukuran dan pengambilan sampel batuan. Untuk penelitian laboratorium dilakukan dengan serangkaian kegiatan pengujian fisik batuan dan uji fisik mekanik. Bahan sampel yang diuji berupa batu kapur yang diambil dari daerah lereng pegunungan, wilayah Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bangkalan. Batuan yang diambil adalah bagian permukaan, yakni kedalaman 0 sampai 3 meter. Pengujian kadar air, berat volume, dan spesifik gravity menggunakan standar pengujian tanah. Dari hasil pengujian ini kemudian dapat ditentukan derajat kejenuhan, berat volume kering batuan, angka pori, dan porositas. Pengujian sifat mekanik menggunakan tes Versa dan tes point load. Untuk mengetahui perubahan angka keamanan pada lereng tambang, pada berbagai kemiringan lereng dan pengaruh beban luar dilakukan simulasi lereng. Untuk memudahkan perhitungan, simulasi lereng dipakai program bantu praksis dan lereng dimodelkan dengan kemiringan 30 derajat, 50 derajat,
70 derajat, dan 90 derajat. Untuk masing-masing kemiringan lereng dibuat 6 variasi tinggi lereng, yaitu 10 meter, 20 meter, 25 meter, 30 meter, 40 meter, dan 45 meter. Untuk hasil dan pembahasannya itu pertama dari hasil pengujian gravel itu sendiri, pengujian gravimetri dan volumetri dilakukan pada benda uji pada lokasi studi pada kedalaman 1 meter sampai kedalaman 3 meter. Hasil penelitian berat volume, angka pori, dan spesifikasi batuan kapur dari Lamongan dan Madura terlihat pada tabel 1. Dan untuk hasil pengujian sifat mekanis, untuk mengetahui sifat mekanis batuan dilakukan dengan pengujian beban terpusat. Dari uji ini akan didapatkan besaran indeks kekuatan batuan. Untuk melihat kekuatan batuan juga diuji indeks keausan batuan. Hasil pengujian konversi berupa tegangan dan kekuatan tekan pada lokasi studi Lamongan dan Madura seperti pada tabel ini. Untuk hasil pemodelan pembanan, asumsi pemodelan lereng, yaitu asumsinya pertama, asumsi kondisi lereng batuan adalah homogen dan tanpa retakan. Untuk kemiringan yaitu dengan sudut kemiringan 30 derajat, 50 derajat, 70 derajat, dan 90 derajat. Untuk variasi ketinggian galian yaitu menggunakan ketinggian 10 meter, 20 meter, 25, 30, 40, dan 45 meter. Untuk variasi jarak antara bibir galian dengan beban kendaraan adalah 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Untuk beban kendaraan kondisi dengan muatan diasumsikan dengan 12,32 ton. Dan untuk hasil dan pembahasannya itu seperti ini kurang lebihnya. Ini untuk nilai SF-nya kurang lebihnya seperti pada tabel berikut ini. Dan untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama dari hasil pengujian fisik batuan terlihat kepadatan batuan lokasi Lamongan lebih padat daripada batuan di lokasi Madura. Dari segi kemampuan menyerap air, batuan Madura lebih jenuh daripada batuan Gresik. Dari segi porositas, batuan Madura memiliki pori-pori rata lebih besar daripada batuan Lamongan. Kedua itu hasil pengujian kuat tekan rata-rata batuan terlihat kuat tekan rata-rata batuan Madura GU 14,759 kg per cm persegi dan kekuatan tekan rata-rata batuan Lamongan GU sama dengan 16,996 kg per cm persegi. Dari hasil pengujian tingkat keawasan batuan dengan menggunakan skala Vintes dapat disimpulkan bahwa tingkat keawasan rata-rata batuan Madura atau medium high durability lebih tinggi daripada tingkat keawasan batuan Gresik atau medium durability. Untuk lokasi Lamongan, stabilitas ketinggian galian sama dengan 10 meter dapat dicapai apabila sudut kemiringan dinding galian maksimal 70 derajat dan stabilitas ketinggian galian 20 meter dapat dicapai dengan sudut dinding galian 50 derajat dan 30 derajat. Untuk ketinggian lebih dari 30 meter, stabilitas tidak tercapai walaupun sudut kemiringan 30 derajat sampai 90 derajat. Untuk lokasi Madura, stabilitas ketinggian galian 10 meter dapat dicapai apabila sudut kemiringan galian maksimal 50 derajat. Dan untuk stabilitas dengan ketinggian galian 15 meter dapat dicapai dengan kemiringan maksimal 30 derajat. Untuk ketinggian lebih dari 25 meter. Kemudian untuk kondisi stabilitas tidak dapat dicapai walaupun dengan sudut kemiringan lebih dari 30 derajat sampai 90 derajat. Kemudian berikut ini
referensi yang saya gunakan untuk penelitian ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, mohon disampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Arizal Saputra yang mempresentasikan tentang jurnal geoteknik hasil penelitian dari Saudara Muhammad Muntaha. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Mohon izin bertanya. Saya Intan Rahmani dari Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada. Saya ingin menanyakan, tadi kan telah disebutkan bahwa dilakukan uji karakteristik dan uji mekanis. Lalu hasil apa kegunaan dari hasil uji karakteristik dan uji mekanis tersebut? Terima kasih. Baik, dari hasil uji teknik tadi, hasil tadi digunakan untuk analisa kestabilan galian, di mana dalam analisa ini dilakukan variasi kemiringan lereng dan getaran dinamis dengan menggunakan bantuan program Plaxis itu sendiri. Gimana menurut? Ya, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, apabila pertanyaan sudah terjawab, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, pemaparan terkait bidang hidro yang akan disampaikan oleh Saudari Nabila Dea. Apakah Nabila Dea sudah siap? Sebentar, mau share. Mohon izin bertanya, apakah share screen-nya sudah masuk? Sudah. Sudah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Dea Amara. Mohon izin ini menyampaikan review jurnal dari Bapak Ismail Saud terkait dengan kajian penanggulangan banjir di wilayah Pematusan, Surabaya Barat. Sebelumnya ini outline dari paparan kali ini. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua metodologi, kemudian yang ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan, dan yang kelima daftar pustaka. Untuk pendahuluan dari paparan ini, yaitu permasalahan banjir di Surabaya yang sampai saat ini belum tertangani secara menyeluruh. Untuk penyebabnya, yang pertama terkait dengan perubahan tata guna lahan, di mana sekarang banyak terjadi alih guna lahan dari lahan yang awalnya lahan terbuka menjadi daerah permukiman, sehingga daerah kedap air semakin banyak, air susah untuk meresap langsung ke dalam tanah. Kemudian daerah tampungan menjadi daerah limpasan air dan akan langsung masuk ke saluran drainase atau ke badan air. Kemudian yang kedua, perkembangan peningkatan kapasitas drainase. Sudah banyak usaha dari pemerintah, namun juga belum seimbang dengan perkembangan perubahan lahan. Kemudian sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa saluran pematusan adalah tempat pembuangan sampah. Metodologi pada penelitian kali ini, yang pertama yaitu melakukan survei identifikasi, terdiri dari survei kondisi daerah aliran sungai, pengukuran penampang sungai, kemudian potensi penampungan, penentuan lokasi pengukuran, dan pengukuran kecepatan. Kemudian yang kedua, mengkaji sistem drainase Surabaya Barat, dimulai dari tinjauan sistem drainase existing, perubahan tata guna lahan, operasi dan pemeliharaan saluran, dan yang ketiga, melakukan analisis hidrologi, terdiri dari analisis hujan harian maksimum rata-rata, pengujian data hujan, analisis hujan rancangan, tata guna lahan, dan perhitungan debit banjir rencana. Yang keempat, menganalisis alternatif solusi, dimulai dari pemodelan hidraulik sistem drainase, penetapan skenario pemodelan, kemudian
menganalisis hasil pemodelan dan juga mendesain saluran rencana. Dan yang terakhir merumuskan kesimpulan dari hasil studi yang telah dilaksanakan. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini yang pertama bisa kita lihat pada tabel pertama, ini adalah perhitungan hujan harian maksimum rata-rata dengan metode Thiessen dan aritmatik, di mana nanti diambil yang paling besar untuk masuk ke uji Smirnov dan juga uji C kuadrat. Kemudian dari uji Smirnov dan C kuadrat, hasilnya diterima semua dan masuk ke perhitungan hujan rencana. Hujan rencana menggunakan analisis distribusi hujan dan dihasilkan hujan rencana setiap periode ulang, yaitu setiap 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahunan. Kemudian selanjutnya ini adalah gambar dari tata guna lahan di wilayah Surabaya Barat, yang nantinya akan dimodelkan adalah saluran atau sungai yang langsung bermuara ke laut, itu menjadi saluran utama, dan juga salah satu saluran yang bernama saluran Gunung Sari itu menjadi saluran kolektor. Dengan beberapa skenario, yang pertama skenario kondisi existing dan penggunaan lahan di das pada kondisinya juga existing. Yang kedua kondisi existing dengan penggunaan lahan di das pada kondisi yang akan datang. Kemudian yang ketiga alternatif solusi dengan penggunaan lahan di das pada kondisi existing. Yang keempat alternatif solusi dengan penggunaan lahan di das pada kondisi yang akan datang. Dan yang kelima, pengaruh aliran balik terhadap debit banjir. Dan hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah gambar-gambar dari profil muka air yang terjadi dari beberapa skenario yang telah dilakukan. Dengan keterangan yang berwarna merah, pada warna merah yang bisa kita lihat ini adalah profil permukaan air dari debit aliran periode ulang 1,25 tahunan. Kemudian pada warna-warna kuning, itu bisa kita profil permukaan air pada debit banjir rencana 5 tahunan. Pada garis biru, itu adalah profil debit rencana 25 tahunan. Kalau hijau itu 10 tahunan. Kemudian yang ungu adalah profil permukaan tanggul rencana. Yang ungu, selanjutnya untuk garis putus-putus warna biru muda dan coklat itu adalah profil tebing saluran, dan pada garis tebal berwarna hitam itu adalah profil dasar untuk saluran rencananya. Kemudian kesimpulannya, dari beberapa skenario yang telah dilakukan itu menunjukkan sebagian saluran di Surabaya Barat tidak mampu untuk mengalirkan debit banjir. Maka akan terjadi luapan, terjadi banjir. Setelah itu direncanakan normalisasi saluran dengan memperbesar dimensi, meninggikan tanggul, maupun merubah kemiringan pada dasar saluran untuk dapat mengalirkan debit rencana. Untuk ini direncanakan periode ulang 5 tahun pada saluran yang sekunder. Kemudian pada saluran yang dengan rencana periode ulang 10 tahunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudari Nabila Dea atas pemaparannya. Kepada para peserta International Conference of Civil Engineering, apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Trisa Asina dari Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada ingin menanyakan terkait paparan yang sudah disampaikan Nabila tadi. Saya ingin menanyakan, menurut Nabila, apakah skenario yang sudah dijelaskan tadi itu sudah cukup untuk menangani permasalahan banjir yang ada di daerah tinjauan Nabila? Terima kasih kepada Saudara Trisa. Ini boleh langsung saya jawab, Pak Moderator? Silahkan langsung. Terima kasih. Untuk hasil dari analisis tadi itu baru penelitian awal yang nantinya masih bisa diimprove, dikembangkan lebih lanjut. Terutama
terkait dengan pengelolaan sungai, itu kita bisa melihat skema sistem hulu hilir. Jadi tidak melakukan hanya secara parsial di titik di mana banjir terjadi. Karena ketika mengelola secara parsial, itu hanya akan memindahkan banjir ke tempat lain. Dan itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Kemudian dari segi pemerintah, itu juga harus ketat terkait dengan peraturan penetapan sempadan, di mana kita bisa melihat sekarang di sempadan-sempadan itu sudah banyak pemukiman, baik itu yang permukiman diakui ataupun tidak. Nah, mungkin itu dari pemerintah bisa lebih ketat agar masyarakat tidak mendekati permukiman dan seenaknya sendiri membuang sampah ke sungai ataupun memperkecil dari saluran ataupun sungai tersebut. Dan yang terakhir mungkin terkait dengan partisipasi masyarakat, di mana hal yang terpenting sebagai penggerak termasuk untuk mencintai lingkungan dan juga untuk pencegahan banjir adalah dari masyarakat itu sendiri. Ketika kita bisa menggerakkan masyarakat, menggerakkan berbasis gerakan, berbasis komunitas, masyarakat akan saling bantu-membantu untuk mengingatkan. Sehingga insya Allah sungai akan tetap terjaga dan banjir akan lebih terhindari. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Apakah masih... Jawabannya sangat luar biasa ya, Saudari Dea ya. Bagaimana Saudari Trisha, apakah sudah cukup jawabannya? Saya sudah cukup puas dengan jawaban tersebut. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Tidak terasa presentasi kita sudah hampir selesai gitu ya. Ini adalah presentasi terakhir untuk hari ini. Terkait topiknya adalah transportasi yang akan disampaikan oleh Saudari Davinia Nahla. Kepada Saudari Davinia, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, sudah terlihat ya? Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara yang ditulis oleh Bait Setiani dari Universitas Surya Dharma. Yang pertama ini pendahuluannya, jadi kegiatan dalam kehidupan manusia yang sering melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan transportasi, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Salah satu fenomena yang menarik dalam perkembangan global adalah meningkatnya secara konsisten arus pergerakan barang dan orang. Pergerakan orang dan barang ini adalah sebagai akibat yang wajar atau konsekuensi logis dari hukum ekonomi yang paling mendasar, yaitu interaksi dari demand and supply. Unsur-unsur yang terkait erat dalam konsep transportasi antara lain yang pertama, yaitu manusia yang membutuhkan, lalu barang yang dibutuhkan, kendaraan sebagai alat atau sarana, lalu yang keempat, jalan dan terminal sebagai prasarana dan transportasi, dan yang terakhir, organisasi atau pengelola transportasi. Oleh karena itu, manajemen transportasi yang baik dan benar sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global. Transportasi udara merupakan sarana angkutan tercepat dibandingkan laut dan darat. Lalu tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, yang pertama, pengertian transportasi udara dan sejarahnya di Indonesia, lalu yang kedua, pengelolaan jasa transportasi udara baik sarana maupun prasarananya, lalu yang ketiga, prinsip-prinsip pokok pengelolaan jasa transportasi udara. Lalu metode yang digunakan untuk menyelesaikan penulisan ini yaitu menggunakan studi pustaka dan sumber informasi lainnya dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Lalu ini fungsi pokok dari bandara, yaitu sebagai tempat pengendali dan mengatur lalu lintas angkutan udara, dalam hal ini adalah pesawat, lalu penggantian moda bagi penumpang, lalu ketiga naik atau turun penumpang dan bongkar muat barang atau muatan, lalu operasi berbagai jasa seperti perdagangan, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas transit, promosi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir sebagai elemen tata ruang wilayah, yakni tumbuh dalam perkembangan wilayah. Lalu prinsip-prinsip pokok pengelolaan bandar udara yaitu yang pertama, strategi yang tepat dan
efektif, lalu evaluasi misi perusahaan, analisis lingkungan yang bersifat eksternal dan internal, lalu yang ketiga analisis pasar bandar udara dengan maksud untuk mengidentifikasi konsumen atau customer, lalu selanjutnya analisis kesenjangan dengan membandingkan strategi dan sumber daya yang tersedia, lalu penentuan faktor kunci kesuksesan dan formulasi energi. Lalu kesimpulannya yaitu dalam pengelolaan bandara yang baik harus berdasarkan pada usaha yang pertama efektif. Efektif yang dimaksud adalah kapasitas mencukupi, terpadu, cepat, dan lancar. Lalu efisien, yang dimaksud dengan efisien yaitu biaya terjangkau, beban publiknya rendah, dan memiliki manfaat yang tinggi. Lalu yang terakhir yaitu andal. Yang dimaksud dengan andal adalah tertib, tepat, dan teratur. Lalu saran dari penulisan ini yaitu yang pertama, diperlukannya peningkatan kualitas SDM, sumber daya manusia. Lalu kedua, peningkatan sistem dan koordinasi antar moda. Lalu yang kedua, memperhatikan keseimbangan penggunaan dan ketersediaan sarana transportasi antar moda. Lalu ini merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk menyelesaikan penulisan ini. Ya, sekian dari saya. Perlu ditanyakan? Saya mohon izin masuk, mohon izin bertanya kepada Saudari Davinia Nahla. Jika suatu daerah ingin mengusulkan lokasi baru untuk bandar udara, menurut Saudari Davinia Nahla, apa saja yang harus dipersiapkan? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Saudari Nabila Dea. Jadi untuk pembangunan bandar udara di suatu wilayah, untuk penentuan lokasi bandara umum ditetapkan oleh Menteri berdasarkan atas rekomendasi gubernur dan wali kota atau bupati. Dengan tetap memperhatikan ketentuan, yaitu yang pertama rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan RT/RW daerah kabupaten atau kota. Lalu yang kedua pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian bandar udara umum. Lalu yang keempat, kelestarian lingkungan sekitar yang akan dibangun bandaranya. Lalu yang kelima, keamanan dan keselamatan penerbangan. Lalu keterpaduan intra dan antar moda. Lalu pertahanan keamanan negaranya. Lalu penetapan lokasi yaitu luas bandaranya harus didasarkan pada penatagunaan tanah dan atau perairan dan ruang udara yang menjamin keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain di kawasan letak bandara udara umum. Sekian dari saya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Saudari Nabila? Sudah terjawab. Terima kasih, Saudari Davinia. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Semoga kita peserta International Conference of Civil Engineering pada siang hari ini mendapatkan insight atau wawasan terbaru terkait dunia keteknik sipilan. Berikut ini izinkan saya menyampaikan kesimpulan pada diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama, pemateri Intan Rahmani menyampaikan tema tentang struktur yang berjudul jurnalnya adalah Evaluasi Kinerja dan Perkuatan Struktur Gedung Guna Alih Fungsi Bangunan dengan studi kasus perubahan fungsi ruang kelas menjadi ruang perpustakaan pada lantai 2 Gedung G Universitas Semarang. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu dengan adanya perubahan beban fungsi ruang kelas menjadi ruang perpustakaan pada lantai 2 Gedung G Universitas Semarang tentu mengakibatkan perubahan perilaku. Dari analisis diusulkan adanya perkuatan struktur dengan metode external reinforcement dengan metode ERP pada struktur plat dan balok serta penambahan tulangan pada struktur kolom. Dari penyampaian Saudari Intan Rahmani, ada pertanyaan dari Saudara Davinia Nahla terkait apa kelemahan dari penggunaan FRP. Jawabannya adalah kekurangan dari penggunaan FRP adalah tidak tertahan panas karena terbuat dari polimer, sehingga apabila terbakar, adanya kemungkinan FRP tersebut meleleh. Oleh sebab itu, perlu adanya antisipasi seperti pemasangan hidran agar meminimalisir kemungkinan
terjadi kecelakaan seperti itu, dan harga FRP juga lumayan mahal. Berikutnya pemateri kedua, Saudara Trisa Aswina menyampaikan topik terkait manajemen konstruksi dengan judul jurnal adalah kajian identifikasi penyebab construction waste pada kontraktor di daerah Yogyakarta dan Kupang. Dari penyampaian jurnal tersebut didapatkan kesimpulan adanya perbedaan penanganan limbah konstruksi pada daerah Yogyakarta dan daerah Kupang. Hal itu disebabkan karena variasi dari material tersebut berbeda. Selain itu juga variabel penelitiannya juga berbeda seperti itu. Adanya perbedaan dari hasil variabel penelitian. Dari penyampaian Saudara Trisa Aswina, terdapat pertanyaan dari Saudara Arizal terkait bagaimana penjelasan penyebab construction waste yang terjadi pada konstruksi dan tindakan apa yang dilakukan agar meminimalisir kegiatan tersebut. Jawabannya adalah tindakan pertama dengan merencanakan dimensi bangunan sebaik mungkin, dengan tindakan kedua yaitu mengestimasi bangunan atau penggunaan material dengan sebaik mungkin, tindakan ketiga yaitu menyimpan material dengan metode yang tepat agar material tersebut tidak rusak. Yang metode yang keempat adalah memilih metode pelaksanaan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, untuk penyampaian Saudara Arizal terkait tema geoteknik dengan judul jurnal yaitu studi kestabilan lereng alam pada lereng alam tambang terbuka dengan studi kasus lereng tambang batu kapur, Lamongan, dan Madura. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah menurut hasil pengujian menunjukkan bahwa dari segi kepadatan batuan, lokasi batuan di Lamongan lebih padat daripada lokasi di Madura. Demikian juga dari angka porik, batuan Lamongan lebih kecil daripada batuan Madura. Dari analisa stabilitas galian di lokasi penambangan, untuk lokasi Madura kondisinya aman mencapai penambangan sedalam 10 setinggi 10 meter dengan maksimal sudut galian adalah 50 derajat. Apabila penambangan setinggi 20 meter, sudut maksimal galian adalah 30 derajat. Untuk lokasi di Lamongan, kondisi aman dicapai untuk keseluruhan kondisi pertambangan, baik dengan ketinggian 10 meter ataupun 45 meter, dengan sudut galian 30 derajat sampai dengan 90 derajat. Dari penyampaian Saudara Arizal, ada pertanyaan dari Saudara Intan Rahmani terkait apa kegunaan hasil uji karakteristik dan mekanis. Jawabannya adalah dari kegunaan dari dua hasil uji tersebut, yaitu untuk perhitungan analisa kestabilan galian atau perhitungan angka aman, di mana dilakukan variasi kemiringan lereng dan getaran dinamis akibat beban dinamis kendaraan dengan bantuan metode Plaxis atau program Plaxis. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu terkait bidang hidro dengan penyampaian oleh Nabila Dea Amara dengan judul jurnal adalah kajian penanggulangan banjir di wilayah Pematusan Surabaya Barat. Dari jurnal tersebut didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemodelan dengan berbasis yang dievaluasi dan dilakukan treatment dengan pembagian debit dari saluran sungai terdekat yaitu Kali Greges, Kali Balong, Kali Kendangan, dan Kali Sememi. Selain itu dilakukan normalisasi saluran dengan memperbesar dimensi, peninggian tanggul maupun merubah kemiringan saluran untuk mendapatkan galian debit banjir periode ulang 5 tahun pada saluran sekunder dan 10 tahun pada saluran primer pada saat terjadi laut pasang. Dari penyampaian Saudara Nabila Dea, terdapat pertanyaan yaitu, menurut Anda apakah skenario yang Anda lakukan atau yang dilakukan pada jurnal tersebut cukup untuk menangani permasalahan banjir pada daerah tinjauan? Jawabannya adalah hal yang disampaikan Nabila Dea atau jurnal yang disampaikan ini baru sebatas penelitian, tetapi pada prinsipnya pengelolaan atau penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh. Jadi tidak bisa dilakukan per segmen, harus dari hilir sampai hulu. Selain itu adanya kerjasama dengan pemerintah dan harus ada partisipasi dari masyarakat, seperti itu.
Dan topik terakhir dari pembahasan kita adalah terkait tema transportasi yang disampaikan oleh Saudara Davinia Nahla dengan judul Prinsip-prinsip pengelolaan jasa transportasi udara. Dari jurnal yang disampaikan, terdapat kesimpulan pengelolaan bandara yang baik harus berdasarkan usaha. Yang pertama, usaha yang efektif, yaitu kapasitasnya mencukupi, terpadu, cepat, dan lancar. Yang kedua adalah efisien. Efisien dari segi biaya yang terjangkau, beban publik yang rendah, dan memiliki manfaat yang tinggi, serta andal. Serta yang ketiga adalah andal. Andal di sini maksudnya adalah tertib, tepat waktu, teratur, dan aman serta nyaman. Dan prinsip pokok pengelolaan jasa transportasi udara yaitu strategi yang tepat dan efektif, evaluasi misi perusahaan, analisis lingkungan yang bersifat internal dan eksternal, analisis pasar bandar udara dengan maksud untuk mengidentifikasi customer, dan analisis kesaingan atau membandingkan strategi dari sumber daya yang tersedia dengan analisis pakal. Setelah itu menentukan faktor kunci kesuksesan dan formulasi strategi. Dari penyampaian Saudara Davinia Nahla, terdapat pertanyaan dari Saudara Nabila Dea, yaitu jika daerah ingin mengusulkan lokasi baru untuk pengembangan bandar udara, apa saja yang harus diperhatikan? Dari jawaban tersebut, dari pertanyaan tersebut, jawabannya adalah, jadi untuk pengembangan bandar udara, di suatu wilayah penentuan lokasi bandara harus ditetapkan oleh Menteri berdasarkan atas rekomendasi gubernur dan wali kota atau bupati dengan tetap mempersembahkan berbagai ketentuan. Antara lain ada rancangan tata ruang, terus ada pertumbuhan ekonomi, ada kelayakan ekonomi baik dari segi teknis ataupun pembangunannya, terus ada kelestarian lingkungan, ada keamanan dan keselamatan penerbangan, ada keterpaduan intra dan moda dari bidang itu sendiri, serta adanya pertimbangan dari pertahanan keamanan negara. Penetapan lokasi, baik luas tanah ataupun perairan ruang udara harus didasarkan pada tata guna lahan dari daerah tersebut. Sekian International Conference of Civil Engineering 2021 pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Semoga kita mendapatkan manfaat dari diselenggarakannya event ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.